Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hen Aksana. Kemudian ada saya Nandari Kurniawan. Kami akan menjelaskan tentang Zaman Framework. Yang pertama, apa itu Zaman Framework? Zaman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kemudian, yang pertama ada Perspective Planner atau Scope. Tujuan ini adalah yaitu untuk mendefinisikan lingkup sistem informasi pemesanan jasa cuci sepatu. Kemudian ada bagian-bagian untuk kerangka dari Perspective Planner. Yang pertama ada data atau WAT, menerangkan tentang data-data entitas yang berkaitan dengan sistem informasi pemesanan jasa pencucian sepatu DTG. Contoh data pelanggan dan data pesanan. Kemudian ada function. Function ini adalah pelanggan datang langsung ke store atau menghubungi admin untuk konsultasi atau ingin antar jemput cucian. Pelanggan datang ke store akan bertemu dengan pegawai dan akan merekomendasikan menu layanan yang akan ditentukan oleh pelanggan. Kemudian ada admin akan meminta data diri dari pelanggan seperti nama, alamat, menu, dan dipilih dan nomor telepon. Kemudian ada untuk pelanggan yang menghubungi admin dan ingin dijemput cuciannya, maka admin akan menghubungi pegawai untuk meminta jemputan cucian dan memberikan data pelanggan yang akan dijemput. Kemudian ini adalah peta dari tempat DTX. Kemudian ada struktur dari organisasi DTX. Selanjutnya ada time atau when. Dilakukan ketika terdapat pencucian atau perbaikan kamar setiap hari. Monitoring pengecekan rutin dari owner setiap bulan. Pembaruan stok, ketersediaan peralatan dan perlengkapan. Kemudian ada perhitungan pendapatan dan rekap selama 1 bulan setiap bulannya atau ketika diperlukan. Motivation atau way. Visi dari ini menjadi usaha cuci sepatu yang menyediakan layanan shoes and apparel cleaning yang dibutuhkan masyarakat. Misi, untuk menyediakan layanan berupa mencuci dan memberikan perawatan yang tepat bagi sepatu. Lalu ada Perspective Owner. Nah, apa itu menjelaskan hubungan keseluruhan proses bisnis yang ada pada sistem setiap entitas yang digambarkan dalam bentuk use case. Diagram use case, diagram dari perusahaan DTK. Nah, ini adalah use case perusahaan DTK. Seperti ini gambarnya. Lalu skenario-nya ada login, data pesanan, terus logout. Nah, ini adalah skenario loginnya. Lalu ini ada skenario data pesanan. Lalu ada skenario logout. Bagaimana berisi deskripsi dari input, proses, dan output yang terjadi dalam proses bisnis hotel. Deskripsi ini digambarkan dalam bentuk activity diagram. Ini adalah activity diagram pada perusahaan DTK. Lalu menggambarkan lokasi bisnis yang saling terhubung untuk melakukan operasional bisnis. Menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dipercaya oleh owner untuk melakukan aktivitas analisis, pembangunan dan pengolahan sistem informasi pelayanan cuci sepatu DTK, pengelola komputer dan administrator, penanggung jawab sistem informasi, teknisi hardware dan administrator jaringan, pemrogramer web. Lalu bagaimana ini bersihkan sumber daya manusia yang akan ditugaskan owner untuk mengelola sistem informasi, administrator jaringan, bagian yang memegang tanggung jawab dalam mengawasi standar layanan, mengidentifikasi kebutuhan sistem yang dibutuhkan dan
mengatasi permasalahan yang muncul. Divisi yang bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola sistem jaringan. Lalu Wu menjelaskan tujuan ingin dicapai terkait dengan perancangan sistem informasi didik, menyediakan layanan berupa mencuci dan memberikan perawatan yang tepat bagi sepatu, memberikan solusi bagi mereka yang malas atau memiliki masalah dalam hal kebersihan sepatu, dapat membuat suatu aplikasi yang dapat menjawab permasalahan pelanggan dan dapat terintegrasi dengan pegawai sehingga admin tidak perlu sebagai koordinasi antara pelanggan dan pegawai. Lalu ini untuk Wen berisi event-event dan siklus waktu terkait dengan masing-masing fungsi. Kemudian ada perspective designer. Yang pertama ada what, ini ada sequence diagram dari perusahaan DTG. Kemudian ada who, menggambarkan kebutuhan material sistem dan hubungannya menggunakan class diagram. Kemudian ada where, bagian ini menggambarkan jaringan digunakan sistem perusahaan DTG. Kemudian ada when, yaitu berisi event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Kemudian ada why, yang pertama ada melakukan pemesanan secara online, kedua melakukan transaksi sesuai prosedur yang disediakan, ketiga ada pilih jasa cuci sepatu dengan melihat daftar harga, keempat lakukan pembayaran setelah menerima tagihan. Kemudian ada who, yaitu berisikan interface yang belum sempurna, yaitu masih kerangka. Lalu ada builder, data atau arsitektur data, kerangka kerja yang merinci bagaimana data disusun, disimpan, diakses dan dikelola dalam suatu sistem atau organisasi, mencakup struktur basis data, hubungan antar data, serta aturan dan kebijakan yang memastikan penggunaan data yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini adalah tabel pelanggan, fungsinya menyimpan data pelanggan dalam aplikasi. Ini tabel layanan, menyimpan data layanan dalam aplikasi. Lalu ini ada tabel pemesanan untuk menyimpan data pemesanan dalam aplikasi. Ini adalah tabel pembayaran untuk menyimpan data pembayaran dalam aplikasi. Nah, ini adalah BPMN. Lalu ini ada network. Dan ini adalah sequence diagram. Ini adalah diagram dari DTG. Lalu ini adalah desain interface yang baru, yang sudah sempurna. Ini ada login, lalu ada ini kalau belum punya akun bisa daftar akun, di sini berandanya. Nah, ini adalah desain fitur untuk konsultasi. Ini untuk input data pesanan. Web atau motivation, dengan adanya sistem informasi pelayanan jasa sushi berbasis web, maka mengurangi proses manual yang digunakan sebelumnya. Dengan adanya sistem informasi pelayanan jasa sushi sepatu berbasis web, maka dapat menampilkan informasi serta mempermudah mengolah data, melakukan pemesanan dan menerima pemesanan. Dengan adanya sistem informasi pelayanan jasa cuci sepatu berbasis web, maka mempermudah transaksi pembayaran. Itu saja dari kami. Jika terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.